Berburu jajanan, kulineran malam yang ada di Lengkong Kecil, Bandung. Abar, makan bareng rimbang. Hai everyone, hai good people. Hari ini temenin aku mabar lagi yuk. Siapa sih yang gak tahu sama street food Bandung yang satu ini? Terkenal banget loh. Yang lagi rame sekarang kayaknya Basmut Pizza ini deh. Bakso goreng ikan biasa sih, tapi dibuat ala pizza gitu. Dipakein saus khas mereka, topping yang banyak ala pizza, serta saus pedas dan mayo. Jangan lupa ditambahin keju mozzarella, seporsi harganya 20.000. Bola-bola ubi it's a must sih. Karena selama zaman kuliah, aku tuh sering banget beli depan geram dulu. Harganya masih ke 10 ribuan, sekarang seporsi harganya 20.000. Nah ini juga nih yang lagi viral di Lengkong Kecil, cireng bumbu rujak. Bukan cireng isi ya, yang kayak gini sih tipe cirengnya aku suka. Digoreng dadakan, terus gede-gede banget ukurannya. Seporsi 15.000. Ada kaloci, katanya ini mochi dari Pontianak. Tiap warna tuh beda-beda rasa. Aku ambil semua rasanya. Dipakein gula pasir dan juga kacang halus. Seporsi harganya 12.000. Ada yang jualan pentol, suki, odeng. Tapi aku tertarik sih sama pentol merconnya. Pentolnya bisa di mix ya, yang jumbo sama yang kecil-kecil. Jangan lupa kuah merconnya, harganya 15.000 seporsi. Ada yang jualan bajang. Ini unik sih. Gimana nggak uniknya dipakein mercon kikil? Jadi penasaran. Harganya 10.000. Guys, percaya aku deh, cireng bumbu rujak itu enak banget dan cocok ya dengan bumbunya. Cirengnya nggak keras, kenyal dalamnya, luarnya garing. Sausnya lumayan pedes sih, tapi ada manisnya 10/10. Bacangnya so-so lah ya. Kikil sama jandonya ini banyak, nasinya padet dan udah berbumbu. Tapi jujur ini kayak lebih manis sih rasanya, gurih sama pedasnya kurang. 8/10. Bola-bola ubi ya udah lah ya, rasanya kayak makan ubi aja tapi kayak lebih tipis dan kopong gitu dalamnya. Aku rating 8,5/10. Basmut Pizza ini sebelumnya udah pernah aku cobain juga di Jalan Kalibata. Rasanya sama aja sih. Ikannya cukup berasa, pedes, asem, manis, nyatu dari si saus dan mayonya. Nanasnya juga seger, 9/10. Porsi baksonya gede ya, tapi wadahnya terlalu kecil. Kuahnya seger gurih, ternyata nggak terlalu pedes. Baksonya padet dan rasa dagingnya tuh dikit sih berasanya. Ya oke lah, 7,8/10. Kalau cinya enak, super yummy. Tapi ini teksturnya lebih lembek ya, dan agak kenyal. Gurih dari kacangnya, terus manis dari gulanya tuh cocok banget. Aku rating 8/10. Segini aja dulu mabar di Lengkong Kecil. Ketemu lagi di mabar episode berikutnya. See you, dadah. Vlog apa aja yang aku makan di Paslam, Pasar Lama, Tangerang. Sebelum berangkat jajan aku mau make up dulu. Seperti biasa kita pakai cushion G2G my love. Ya elah pakai acara abis lagi nih cushion. Tapi tenang aja, aku tuh selalu sedia refillnya. Ini tuh yang shade 04 ginger ya. Masangnya bener-bener sat-set gampang pol. Cushionnya jadi baru lagi dah. Aku tuh selalu suka cushionnya G2G karena coveragenya tinggi, ringan di wajah, terus tahan 12 jam. Sekarang udah demplon, kita berangkat jajan. Ternyata sekarang di Paslam ada yang jualan cokuro. Itu loh ayam panjang yang isiannya keju. Aku minta paling panjang. Lanjut. Alamak, ini burgernya gede-gede banget kayak di TV. Aku mau harganya 30.000. Lanjut. Sekarang kita beli yang sehat-sehat, kentang rebus. Tapi dia dikasih topping udah gitu dikasih mentai sama keju mozzarella. Lanjut. Jalan dikit ke ujung aku nemu yang jualan empek-empek prasmanan. Satunya tuh 3 ribuan, aku beli 10. Lanjut. Ada yang pernah beli ceker ini enggak? Aku tuh penasaran. Soalnya dia tuh kayak mengkerut terus merah. Harganya 20. Lanjut. Toge goreng ini bukan buat aku, soalnya aku fobia toge. Ini tuh buat guru ngaji aku. Lanjut. Bentar dulu dah, aku mau beli cimol bongjok. Satunya 20.000. Lanjut. Wih, ada papelung serundeng. Jarang banget aku nemu yang pakai serundeng gini, biasanya pakai caos. Lanjut. Mau jagung crispy. Jagungnya ini 10.000 dapat 5. Aku pilih yang balado. Lanjut. Baru nyadar aku tuh belum beli yang pedas-pedas. Ini wae lah pangsit janda chili oil. Aku mau yang tulang rangu. Lanjut. Wah, ada telur gulung jumbo woi. Aku mau yang jumbo 2, sosis 2, telur 2. Lanjut. Sama mau sushi juga deh, ini tuh dibungkus aja. Soalnya buat sarapan besok pagi. Lanjut. Hah, ini seriusan somtam yang di Thailand itu? Beli yuk, aku pengen banget. Tapi sayurnya aja, aku fobia siput. Lanjut. Ini mah aku tahu pernah makan. Ini kan bacimut yang di Bandung itu ya. Beli buat nenek aku suka. Lanjut. Ada jagung mozzarella juga guys. Ini tuh ditariknya panjang pol. Lucu. Harganya 30.000. Lanjut. Sama juga aku mau beli roti fluffy yang rasa taro sama matcha. Lanjut. Kalau kesini tuh aku nggak pernah absen beli dimsum mentenya soalnya endul. Lanjut. Ini loh kesukaan ponakan aku, sate dakocan. Harganya 20. Lanjut. Tadi tuh aku lihat emang jualan cuangki lewat, gitu aku beli. Lanjut. Terakhir aku tuh paling suka banget pizza panjang. Soalnya aku suka yang panjang-panjang. Sekarang kita cobain makanannya. Tapi aku
saplok dah. Aku udah jajan berjam-jam, tapi mukaku masih fresh, make upnya nggak geser sama sekali. Best banget cushionnya G2G, anti longsor. Aku suka banget si susinya ini, soalnya dipakein pedas. Ku kasih bintang 1 miliar. Telur gulung gede ini ternyata fluffy gitu loh, dalamnya empuk. Ku kasih bintang 8 triliun. Sate dakocan ini tuh dia juicy, terus ada smoky. Ku kasih bintang 10 miliar. Ini tuh pangsitnya pedes pol ya, tapi ada kriuk-kriuk dari tulang rangu. Ku kasih bintang 1 triliun. Cokuro enak, berdaging. Ku kasih bintang 9 miliar. Meskipun somtamnya ini nggak ada apa-apa, cuman ada ikan teri, tapi enak. Ku kasih bintang 7 miliar. Pizza panjang ini enak. Ku kasih bintang 10. Aku nyesel cuman beli jagungnya 1, soalnya ini endulita. Ku kasih bintang 1 juta miliar. Ya amsyong, ini burgernya endul banget, empuk. Ku kasih bintang 11 juta miliar. Jagungnya rasa jagung, aku kasih bintang 9,5. Sama juga toge gorengnya ini rasanya kayak toge. Aku kasih bintang 5 miliar. Oh gini rasa ceker merah ini. Enak-enak, aku kasih bintang 9. Papelong ini tuh rasanya lembut nyoy. Aku kasih bintang 20 triliun. Nah ini dia si cemilan sehat, rasanya kayak kentang. Aku kasih bintang 10. Pasti kalian nontonnya hari Rabu sore menuju malam. Ayo aku, kalau aku salah maafin aku ya. Ini kalau Li jajannya itu masih di daerah Ibrahim Aji yang ada di Garut. Guys, kalau kalian main ke Garut cobain deh jajan-jajan di sini karena yang jualannya banyak banget dari ujung sampai ujung. Duit aku aja di dompet sampai boncos. Oh my god. Kayak jajanan pertama ya, karena Garut itu terkenal dengan baksonya. Kalau Li mau jajan bakso pentol doer guys, tapi kalau Li nggak beli yang gedenya, belinya yang ditusukkan aja kayak gini, harganya cuma 15.000. Kita jajan cemal cemil ya, dicemilin aja yang ada. Ini aku mau beli cemal cemil ya, ini all you can eat guys. Seneng banget bisa ambil sepuas-puasnya sampai penuh guys, bayarnya cuma 25.000. Ya, ini sambalnya ada berapa macam, ada sambal merah, sambal hijau, terus ada saus. Nah ini lihat cabenya, entah ini cabai yang kayak gimana pula, ada banyak-banyak guys. Nah di sini kita campurin aja semua cabenya, saya dari mulai cabai hijau, cabai merah, cabai-cabean, ani-ani. Ya kalau jajanan Garut mah ya nggak akan pernah gagal dengan percabai-cabeannya. Oke, ke jajanan berikutnya ada telur, nih ada mandu, terus ada chicken katsu. Kira-kira ini kalau Li mau jajan apa ya? Nah ini kuahnya kalau Li minta dipisah. Ya ini kalau Li mau beli mie udon. Kuahnya ini kalau Li pilih yang rasa tom yum ya, karena tom yum itu enak banget guys. Ada asamnya, ada gurihnya, ada pedasnya, ada duitnya, ada mobilnya, ada rumahnya. Next ini aku mau beli jamur mercon sayang. Ada jamur mercon, ada ceker mercon, ada tahu mercon. Tapi kalau Li lebih suka sama jamur daripada sama kamu. Ini satu porsinya cuman ceban. Ada ganteng nih. Wut. Wah lagi jualan stik ayam. Nah stik ayamnya satu porsinya cuma 15.000. Kalau beli stik ayam suka banget kalau bagian pahanya, karena kalau bagian dada aku udah punya. Sausnya pakai saus barbeque. Gak ke Garut kalau kalian gak nyobain bacinya, karena kan Garut itu identik sama bakso acinya. Gak mungkin beli bakso aci keras ya guys. Inilah bakso aci yang empuk sama kenyal, bener gak? Beli cireng isi. Kalian tahu gak ini isinya apa? Isinya hati aku dan hati kamu. Nah, selain beli cireng, kalau Li beli juga yang rica-rica tulang ayamnya kayak gini. Ini sumpah enak banget guys. Satu porsinya bisa goceng, bisa ceban guys. Oke lanjut kita jajan yang manis-manis. Manisnya mirip gebetan kamu. Aku beli kondok, harganya cuman goceng. Kondok yang manis sama kondok yang asin. Waduh ada yang warna-warni kayak gini. Aku kira dia tuh jualan slime, ternyata tetehnya jualan donat guys. Jadi donatnya dibikin dadakan nih buat toppingnya. Kalian mau pilih topping kalian, suka-suka kalian aja deh. Kalau Li pilih yang rasa coklat, rasa blueberry, terus rasa tiramisu, terus sama rasa green tea. Nah untuk toppingnya kalian juga bisa pilih suka-suka kalian ya. Satu dus kayak gini diisi 4 donat cuman ceban aja. Waduh ini lihat, ini namanya cireng megalodon ala Garut Pride. Ya aku suka banget jajan di Garut karena pilihan sambalnya itu banyak banget, mulai dari chili oil, rujak, sambal bawang, pokoknya banyak deh. Nah ini nih tahu aci asal Tegal guys, dijual di Garut. Sumpah ini tahu acinya juga enak banget. Oke untuk reviewnya kita lanjut di part berapa ya, karena ini kalau aku terlalu panjang bikin video juga nggak bagus say.
Jajanan apa yang aku makan? Edisi jajan pagi di Cafe 3B. Ini aku datang sekitar jam setengah 9, masih lumayan rame. Aku ditemenin sama Ilal, adik aku. Kita bingung banget pertama-tama mau beli apa, tapi aku salfok banget. Ini cirengnya gemes-gemes banget. Ukurannya mini-mini gitu loh, kayak prasmanan gitu, banyak banget variannya. Harga satuannya itu 2000-an. Ini pertama-tama aku ambil yang isi keju. Aku juga ambil yang isian usus pedas, terus juga jando pedas. Ini aku beli 5, totalnya 10.000. Next kita jalan dan Ilal pengen beli buah, katanya dia pengen beli buah strawberry harganya 10.000. Lanjut kalau ke Cafe 3B aku suka banget beli tahu walik, ini murah banget 1000-an dong. Aku beli tahu waliknya 10.000. Pas jalan aku salfok banget, ini pizza ngantri pol karena aku penasaran kan, jadi aku beli deh. Aku pesen yang varian ayam mozzarella, cuma ini waiting list, kita tinggal dulu sekitar 20 menit. Next aku kangen banget, udah lama gak makan gultik, aku beli yang gulai daging sapi dipakein nasi, harganya 15.000. Lanjut aku juga beli ketoprak, lagi BM banget makan yang kuah kacang gitu loh. Ini aku pesen yang sedang aja pedesnya, ketopraknya harganya 12.000. Terakhir buat yang seger-seger aku beli es duren per cup ini harganya 5.000. Ini kita udah beres jajan, tinggal ngambil pesanan pizza kita yang tadi kita tinggal. Pertama-tama ini aku mau cobain pizzanya dulu. Dilihat dari tampilannya aja dia kayak enak banget. Pas aku coba dia tekstur pizzanya itu enak, lumayan lembut. Terus topping keju sama ayamnya juga enak, aku suka. Untuk sausnya itu nggak terlalu pedas, jadi masih sedang lah buat aku yang nggak terlalu suka pedas. Dengan harga 18.000 pizza ini worth it sih, rate dari aku 8,8/10. Next aku mau cobain cireng mininya. Ini aku baru kali ini deh nemuin cireng mini. Ini aku pertama dapat yang varian ayam suwir original, apalagi makannya ditambah chili oil gini, bener-bener enak banget sih. Tekstur cirengnya tuh enak, gak keras sama sekali, masih crispy. Ini yang kedua aku dapat yang varian keju, isian dalam kejunya juga full, aku suka, rate dari aku 9/10. Lanjut ini aku makan tahu walik. Tahu waliknya udah dingin tapi dia masih enak, teksturnya crunchy, kriuk-kriuk, dimakannya pakai saus gini bener-bener tambah enak. Rate dari aku 8,5/10. Lanjut mau cobain es durennya. Es durennya enak, seger, tapi menurut aku terlalu manis, soalnya gara-gara ini aku minumnya sambil lihat muka aku sendiri sih. Rate dari aku 7,8/10. Lanjut mau cobain ketopraknya. Di sini ada lontong, tahu, toge, bumbu kacangnya enak sih, aku suka, kental gitu, rasanya gurih, pedes, asinnya itu pas. Rate dari aku 8/10. Terakhir ini aku mau cobain stroberinya. Gigitan pertama sih masih belum kerasa asam-asamnya, tapi pas gigitan kedua ini asem bangetnya, kerasa banget. Rate dari aku 7,7/10. Sampai sini aja, thanks for watching, bye bye. Edisi kulineran di Garut, enaknya jajan apa aja ya cuy? Main ke Garut rasanya belum lengkap kalau belum makan bakso Mang Ono. Terkenal sama racikan kuahnya yang kental banget. Pakai sambal kacang, pakai cabai yang banyak dan juga cuka. Baksonya dikasih cincang basah, waduh langsung lumer di mulut. Kuahnya juga amis lada asem, dimakan siang-siang di Garut langsung cenghar deh. Pembayarannya juga simple dan praktis banget. Tinggal scan kris yuk, nggak usah ribet lagi bawa uang cash. Ada mie kocok Bandung juga dengan aromanya yang wangi banget. Kuahnya itu ngaldu karena di dalamnya ada kaki sapi. Potongan kikilnya juga dikasih cukup banyak. Racikannya itu dikasih kecap, sambal sama cuka aja udah sedep banget. Dinikmati selagi panas, bikin nagih deh. Kalau pengen yang seger, cobain mampir ke Thailand Fresh Mango. Jujur salfok banget sama cobek dan ulekannya yang raksasa. Mangganya itu masih muda, teksturnya nyakrek dan asem banget. Makannya aja sampai meremelek, tapi emang bikin seger cuy. Ada minumannya juga yang di dalamnya dikasih potongan mangga. Nah, favorit aku ada di dimsum mentai hot spicy. 30.000 dapat 6 pieces, tapi ukurannya gendut loh. Lanjut dikasih saus mentai dan ditos. Karena pilih spicy dikasih tambahan chili oil. Kebayang gak sih berpadu dalam satu suapan, bikin nagih banget deh. Kulit dimsumnya itu tipis tapi isiannya tebel banget. Rasanya juga dominan ayam, enak deh. Tiap kali ke festival kuliner kayaknya gak pernah terlewatkan buat beli cumi bakar. Ukuran cuminya itu cukup besar dan dipotong-potong kayak gini. Dikasih aneka saus dan rasa cuminya itu gak amis sama sekali. Beli yang manis-manis juga, dari tadi antriannya gak pernah sepi loh. Yang aku beli ini dawir original, harganya 25.000 dan bisa dicampur. Ada candil, bubur sumsum, ketan hitam dan yang lainnya. Manisnya nggak over, beneran pas dan enak banget. Nah, di festival jajanan receh ini dalam satu tempat bisa menikmati aneka kuliner. Lokasinya ada di parkiran Tropicana, Cipulas, Garut. Bukan cuma kuliner, di sini juga ada banyak banget kerajinan tangan dari beberapa UMKM. Pembayarannya cashless, simple dan praktis banget. Cukup dengan scan kris yuk. Beneran gak usah lagi ribet bawa uang cash cuy. Buat kalian yang mau liburan ke Garut, langsung aja mampir ke Festival Jajanan Receh. Berlangsung sampai tanggal 5 Januari 2025 di Cipulas, Garut.
Asli weh, berhubung hari ini gue lagi ada di apartemennya Cafelia, gimana kalau kita ngider jajanan yang ada di depan apartemennya? Oke, kita mulai. Yang pertama-tama gue harus balik dulu dari Bandung ke Jakarta. Gue teh berangkat subuh, nyampe di Jakarta sekitaran jam 8, langsung meluncur ke apartemennya Cafelia. Dan yap, sekarang teh gue udah sampai. Jadi sebenarnya gue tuh bakal nginep di sini sehari karena besokannya gue, Cafelia, Mas Bucin, Kak Raffi dan juga Kalido, jadi kita bakal berangkat ke Bali. Dan karena ini Cafelia juga lagi ada urusan di luar dan gue sendiriannya di apartemennya, gimana kalau kita nyari jajanan yang ada di depan apartemennya. Tapi terpantau nih kenapa sepi banget, kayak nggak ada yang jual. Gue ngeliat satu gerobak gado-gado, gue pengen coba. Ternyata pas gue udah pesen, keren loh, si amangnya masih kayak mengutamakan kebersihan. Jadi selama dia buat motong-motong, dia masih pakai sarung tangannya. Nasi gado-gadonya tuh kalau lihat dari bumbu kacangnya itu kayak lekoh banget. Dan bener anjay, ini tuh bener kayak sopan pertama tuh gue langsung ngebatin kayak, wah ini bumbu kacangnya bener-bener mantep. Dan yang gue suka sih bumbu kacangnya juga yang gak terlalu encer gitu. Kayak gado-gadonya 9/10. Sekarang kita lanjut cari lagi, tapi tuh sampai ke ujung ke sana tuh banyak banget yang tutup. Jadi tuh karena gue sempet denger ini karena ada tenda-tendanya ini, jadi nggak tahu ya kayak harus nyewa atau gimana gitu. But anyway, makanan gue temuin itu ada mie ayam Alvaro. Gue pesen satu porsi mie ayam baksonya, dan yang jual ini tuh ibu-ibu Jawa guys. Jadi gue kayak kangen Malang. Ini tuh satu porsi segini tuh 15.000 dengan 2 bakso, tambahin sambel, kecapnya sedikit, dan ya ini termasuk enak sih mie ayamnya. Dan gue suka banget sama tekstur mie nya, dia nggak terlalu empuk, jadi kayak setengah mateng gitu. Cuma walaupun tadi awal gue udah nambahin sambel ya, tapi ini masih kurang berasa banget pedesnya. So untuk sambal yang lebih banyak kalau kalian demen sama pedes ya, gasin aja sampai mojrot juga nggak apa-apa. Nah kalau sekarang kita butuh minum nih. Gue tadi ngeliat ada es kelapa, cuma ada ngetem nih si tahu bakso di pinggir jalan. Jadi beli dulu goceng dan langsung pesen es kelapa jeruk original. Awalnya mah gue pengen mesennya pakai buah naga, tapi kayaknya masih menanam bibitnya deh, jadi kayak kosong. Aslinya mah sedih, tapi kayak mau gimana lagi ya kan? Ya udah yang ada aja. Jadi si 2 makan ini kita bawa ke dalam apartemennya. Kita si tahu bulatnya yang rasanya iya kayak tahu bulat, cuma dia pas lagi anget sih jadi kayak enak parah. Dan pas di sini Cafelia teh balik. Dan sebetulnya pas sebelum ada rencana gue kulineran di depan apartemennya tuh, gue tuh bilang ke Cafelia ntar kalau misalkan balik nitip bros fried chicken deh kak. Dan ya bener-bener dibawain. Gue tuh suka sama fried chicken ini, sama gue tahu kalau mereka ini ada cabangnya di Jakarta. Nah jadi sekalian pesen. Yang gue pesen udah beberapa menu. Ada namanya tuh original fried chicken value meal 2, yang pokoknya mah ini kulitnya gue habisin duluan. Terus juga sama ada Korean cheesy bulldog fried chicken value meal 2, yang dia tuh ada bumbu Korea sama cheese-nya. Dan ayamnya juga yang gue order ini tuh ada 2 kategori. Jadi ada yang pakai tulang sama tanpa tulang gitu. Tapi maaf bersambung dulu, gue lupa dari tadi pengen minum. Dan kalian tahu ini es kelapa yang gue pesen tuh dia tanpa gula. Jadi ya prasetnya nggak ada manisnya sama sekali. Dan ini juga di 2 saus yang mereka yang cheese sama yang Korean ini, semuanya tuh sama-sama enak. Karena dari basic ayamnya sebenarnya juga udah enak. Jadi mau lu cocolin pakai ke apapun itu ya enak. But anyway, gue tadi ordernya di GoFood. Tapi kalau kalian mau cari di GrabFood maupun ShopeeFood juga bisa. Oke, untuk jajan makanan di apartemen Cafelia udah kelar. Terus gue lanjut pergi ke GI sebentar buat ketemu sama si Ojan. Kalian tuh nyari barang-barang yang gue perluin buat ke Bali nanti. Terus udah emang karena kita di GI juga gak lama-lama ya, langsung balik dan juga teh bersih-bersih. Karena teh habis dari luar jangan lupa juga buat double cleansing. Terus melakukan beberapa step skincare lainnya. Dan hari ini juga gue masih ada beberapa kerjaan, jadi gue harus selesaiin malam ini. Cuma gak lama-lama karena besok paginya kita jam 5 harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan cerita keseruan di Bali nanti siap kita mulai. Oh ya, tungguin ceritanya ya.